Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati sekalian, adik-adik yang saya sayangi semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, kerahmatan, hidayah dan nikmat Islam. Tentunya dengan semua nikmat yang Allah berikan itu harus kita manfaatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kujadikan jin dan manusia, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah sarana agar kita lancar ibadahnya. Semua nikmat dari Allah itu adalah fasilitas untuk kita agar kita bisa lancar ibadahnya, agar kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita syukuri. Praktek mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah dan untuk memanfaatkannya dalam hal-hal yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah dalam kajian kali ini kita akan membahas tema yang insyaallah kita dapat mengambil faidah yang sangat banyak dan juga bermanfaat di kehidupan kita, yaitu kita akan membahas tentang al-muslimuna ikhwah. Al-muslimuna ikhwah yaitu orang muslim atau sesama muslim adalah bersaudara. Sesama muslim adalah bersaudara. Kita semua di sini adalah seorang muslim. Semua di sini kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku bahwa kita adalah telah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara konsekuensi orang yang mengaku beriman kepada Allah, konsekuensi orang yang Islam menyerah kepada Allah, maka dia harus berikhwah, yaitu bersaudara dengan sesama saudara Islam yang lainnya. Baik, dalam kesempatan kali ini, dalam kajian ini kita akan membahas tentang al-muslimuna ikhwah. Sesama muslim adalah saudara. Dan di sini insyaallah kita akan mengklasifikasikan atau membagi dengan beberapa pembagian, yaitu yang pertama mafhumul akhwah fil Islam. Pengertian ikhwah dalam Islam, pengertian persaudaraan dalam Islam. Kemudian masru'iyatul akhwah fil Islam, disyariatkannya persaudaraan dalam Islam. Kemudian di sana juga ada hukukul akhwah fil Islam, hukukul ukhwati fil Islam, hak-hak persaudaraan dalam Islam. Hak-hak saudara dengan sesama muslim itu apa saja, nanti kita akan terangkan. Kemudian di sana juga nanti kita terangkan wasailu ta'mid al-ukhwah al-islamiyah, yaitu sebab-sebab yang
mendatangkan tali persaudaraan Islam. Karena Islam saja tidak cukup, jadi harus dikuatkan dengan amalan-amalan, ucapan-ucapan yang menguatkan tali persaudaraan kita dalam Islam. Kemudian di sana juga nanti kita akan membahas tentang madzahirul akhwah fil Islam, yaitu fenomena tali persaudaraan dalam Islam. Dalam Islam, kehidupan Islam ketika bermasyarakat itu bagaimana, nah, fenomena di kesehariannya itu bagaimana kita akan sebutkan. Kemudian yang terakhir yaitu kaifiyatul hufat al-akhwah al-islamiyah, yaitu bagaimana cara menjaga tali persaudaraan Islam. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ibunya bisa tenang ya, ibunya. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon tenang dulu ya. Mafhumul akhwah fil Islam, pengertian atau memahami persaudaraan, tali persaudaraan dalam Islam, yaitu alaqatun qawiyatun mutabadilatun qaimatun ala taqwallah subhanahu wa ta'ala wal imanu bihi wa hiya tu'ati bi atrafiya ilal mahabbati fillah. Jadi ukhuwah Islam itu adalah suatu hubungan yang kuat, yang erat dan saling menguntungkan di atas ketakwaan kepada Allah, didasari ketakwaan kepada Allah. Jadi kita bersaudara, bisa bersaudara, mempunyai ikatan yang erat, yang kuat, itu karena atas dasar ketakwaan kepada Allah. Kita bisa saling mencintai kepada saudara kita, ini karena didasari dengan syariat Allah. Karena kita sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mewajibkan diri kita untuk cinta, sayang kepada saudara kita. Kemudian yang kedua, masru'iyatul akhwah fil Islam, disyariatkannya persaudaraan dalam Islam. Yundoru ilal akhwah al-islamiyah ala annaha tasri'un rabbani wa mabda'u islami intilaqan min dalalati qawli ta'ala qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa asbahtum a'daan fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah berfirman, dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu kitabullah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pegangan kita. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh, menetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Dan janganlah kalian berpisah, bercerai-berai. Dan ingatlah kalian kepada nikmat Allah ketika itu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah mempersatukan hati-hati kalian. Allah yang mempersatukan hati kita semua di sini. Karena apa? Karena atas dasar keimanan. Karena kita berpegang teguh dengan talinya Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Lalu Allah menyatukan hati-hati kalian dan jadilah kalian sebab nikmat Allah tersebut, kalian menjadi orang yang bersaudara, saling bersaudara. Nikmat apa? Yaitu tadi nikmat Islam. Dengan kita berpegang teguh dengan tali Allah, menetapi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat hati kita itu saling mencintai, saling menyayangi dengan sesama saudaranya. Itu kekuatan iman ya, kekuatan iman yang Allah letakkan pada diri orang-orang yang beriman. Ai asbahtum bisa babi ni'matil Islam ikhwanan fiddin wa fi dawi hadzal fahmi fa innal akhwa al islamiyah laysat taqlidiyan a'ma wala 'adatan muwarrathatan wala takattulan murattabatun biwaqtin aw darfin tariq. Jadi persaudaraan Islam
ini bukan semata-mata karena ikut-ikutan, itu tidak ya. Itu karena bukan ikut-ikutan atau karena suatu tradisi yang diwariskan atau persatuan yang hanya dibatasi dengan waktu atau keadaan khusus, itu tidak. Ini karena adanya keimanan ya. Keimanan sehingga seseorang itu saling mencintai, tumbuh dengan sendirinya, senang kalau temannya atau saudaranya itu berbuat kebaikan, mengamalkan sunnah dan ibadah, itu senang ya. Seperti itu. Bal hiya aqdun lazim wa rabatun daimin baina ahlil iman. Namun itu merupakan ikatan yang pasti, yang kuat, dan ikatan yang terus ada selama iman itu ada. La yanfasihu wala yasqutu bitakhalli yu'aqidu hadza qaulullah azza wa jalla innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu semua dikuatkan dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang iman itu hanyalah bersaudara. Di sini ada innama ya. Ketika ada inna kemudian ada ma, ini menunjukkan adadul hasri, pembatasan. Hanya artinya hanya atau sejatinya gitu. Innamal mu'minun, sejatinya orang-orang yang beriman ikhwah, bersaudara. Wa yara ahlul ilmi anna rabitatud din aqwa min rabitatin nasabi. Dan para ahli ilmu mereka berpendapat bahwa ikatan yang dibangun atas dasar agama itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan yang dibangun atau yang didasari dengan garis nasab. Wa qad dhahara dzalika jaliyan bil mu'akhah bainal muhajirin wal ansor. Dan itu tampak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan persaudaraan, mempersaudarakan di antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di saat itu orang-orang Muhajirin mereka harus meninggalkan rumahnya, hartanya di Mekah ya. Kemudian harus hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah itu orang-orang iman yang asli di Madinah, yaitu orang-orang Ansor, mereka menyambut bahagia, senang dengan orang-orang iman yang berasal dari Mekah yang hijrah ke Madinah ini. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang bertempat di Madinah, yaitu ya, bertempat di Madinah dan mereka sudah beriman sebelum datangnya orang-orang Muhajir. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu senang apabila ada orang yang hijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan hati-hati mereka itu tidak memiliki maksud tertentu dengan adanya orang-orang yang hijrah kepada mereka. Artinya mereka menyambut orang-orang Muhajir itu dengan senang hati, dengan bahagia, karena orang yang datang kepada mereka adalah orang-orang yang sama beriman. Jadi mereka senang, tidak ada maksud karena hartanya atau karena sesuatu dari mereka, itu tidak. Itu karena atas dasar keimanan yang mereka miliki. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Muhajir itu mereka lebih mengedepankan orang-orang Muhajir di atas mereka daripada mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, meskipun mereka itu membutuhkan. Ini tali persaudaraan yang tingkatannya sudah tinggi ya. Mereka orang-orang Muhajir itu banyak di antara mereka yang pas-pasan. Tapi dengan kondisi seperti itu mereka senang menyambut orang-orang Muhajir yang berasal dari Mekah. Bahkan mereka mendahulukan orang-orang Muhajir. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang-orang Muhajir meskipun mereka itu butuh. Ini terjadi ya, pernah terjadi pada seorang sahabat
suatu ketika para sahabat ini ada salah satu sahabat datang ke Madinah. Dia berkunjung pada suatu rumah milik orang Ansor. Nah, orang Ansor ini keadaannya pas-pasan gitu ya, miskin. Di waktu itu malam hari. Nah, malam hari, dan orang Ansor ini di rumahnya tidak ada makanan, hanya satu mangkok piring saja, satu mangkok saja ya, satu mangkok makanan. Dan itu rencananya mau dibuat makan untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya. Tapi Masya Allah ya, kemudian pas datang orang muhajir ini datang, akhirnya mau nggak mau dia menyuguhkan. Kemudian dia berkata pada istri dan anaknya agar kita mendahulukan orang yang jauh, orang yang lebih membutuhkan. Padahal sebenarnya dalam kondisi seperti itu keluarga mereka juga membutuhkan. Ini tali persaudaraan yang luar biasa. Ya, ini karena mereka menginginkan harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan atau maksud tujuan dari orang yang hijrah kepada mereka. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat pelit dalam dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang terjaga dari sifat pelit ya. Ini gambarannya orang-orang muhajir dan orang Ansor. Begitu pedulinya orang Ansor kepada orang muhajir sampai mereka mengutamakan saudaranya, mengutamakan orang-orang muhajir daripada diri mereka sendiri. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 55 Allah juga berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wa hum raqiun ya, wa hum raqiun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, atau sejatinya orang-orang yang beriman, mereka wali-wali mereka adalah Allah dan Rasul, dan juga orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat, zakat, dan mereka melaksanakan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dipahami dari kedua ayat tersebut, dalil-dalil tersebut, bahwa dasar rasa cinta atau ukhuwah yang terdapat dalam diri seorang muslim itu karena atas dasar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi orang yang beriman kepada Allah maka mewajibkan dirinya untuk bersaudara dengan sesama muslim, dengan sesama orang yang beriman. Itu adalah konsekuensinya. Nah, setelah kita mengetahui konsekuensinya orang-orang yang beriman itu adalah harus bersaudara, maka kita juga harus menjaga atau melaksanakan hak-hak orang muslim, atau melaksanakan hak-hak sesama orang muslim, sesama saudaranya. Hukukul ukhwah fil Islam, hak-hak ukhwah di dalam Islam. Yang pertama, al-hukukul ammah fil Islam, hak-hak yang secara umum dalam Islam, yaitu ifsa'us salam, waraddah, wa ziyaratul marid, wattiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wal wafa' bil ahdi, wa tasmiyatul atis, wa nusratul madlum. Di antara hak-hak secara umum yang harus dijaga, yang harus ditunaikan oleh orang muslim kepada orang muslim lainnya, yaitu adalah di antaranya dia menyebarkan salam dan dia menjawab salam ketika ada orang yang salam kepada dirinya. Kemudian waziyaratul marid, dia mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang sakit. Kemudian dia mengantarkan jenazahnya. Kemudian dia mengabulkan undangannya, ya. Ketika dia diundang, dia datang. Kemudian al-wafa' bil ahdi, dia juga memenuhi janjinya. Watas miyatul atis, dan
mendoakan orang yang bersin. Ketika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, ya, dengan syarat orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah, gitu ya. Tapi kalau orang yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, ya kita tidak perlu mendoakan, ya, tidak perlu mendoakan. Kemudian wa nusratul madlum, dan menolong orang yang dizalimi, ya, menolong orang yang dizalimi. Kemudian wa musa'adatul makrub, menolong orang-orang yang keadaan susah. Wa adamul hasad ala ma la yamliku, tidak hasad, ya, tidak hasad terhadap sesuatu yang tidak dia miliki, ya. Kita tidak boleh berharap kebaikan yang ada pada orang lain. Dalilnya apa? La tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Kalian jangan berharap kepada sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Allah memberikan kefadolan, melebihkan sebagian di atas sebagian. Masing-masing diberikan kelebihan sendiri. Ketika kita hasad terhadap orang lain, bisa jadi orang lain juga hasad kepada diri kita, yaitu sesuatu yang tidak dia miliki. Semuanya punya kelebihan masing-masing, ya. Jangan kita berharap pada kebaikan yang ada pada orang lain. Kemudian wa adamu tatabu'i uyubil akharin, tidak boleh mencari-cari aibnya orang lain, ya. Mencari-cari aibnya orang lain, menelusuri, tidak boleh. Nanti kita sebutkan dalilnya. Wa taisir al-mu'sir, dan diantaranya adalah memudahkan orang yang merasa kesulitan. Wa adamud dzulmi awit tahqir wa ghairiha, tidak boleh mendolimi dan tidak boleh meremehkan dan lain-lainnya. Dan dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairan minhunna. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalian janganlah meremehkan atau menghina. Janganlah suatu kaum menghina pada kaum yang lain. Bisa jadi dia lebih baik daripada mereka. Kaum satu menghina pada kaum yang kedua. Bisa jadi kaum yang kedua itu memiliki kebaikan yang tidak dimiliki oleh si A. Nah, jangan sampai menghina. Tidak boleh meremehkan, menghina. Wala nisaun min nisain asa ayyakuna khairan minhun, dan juga perempuan tidak boleh meremehkan perempuan yang lain, barangkali orang lain tersebut memiliki kebaikan atau lebih baik daripada perempuan yang menghina tersebut. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan juga tidak boleh memberikan julukan-julukan yang jelek kepada saudaranya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, karena panggilan yang jelek itu adalah panggilan kekufuran setelah dia mendapatkan keimanan. Artinya ketika seseorang itu sudah beriman, maka dia tidak boleh memanggil dengan panggilan jahiliyah, ya, panggilan-panggilan yang pantas untuk dilakukan oleh hanya orang-orang yang jahiliyah, hanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang kufur. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Jadi jangan sampai ya kita meremehkan atau menghina saudaranya, itu tidak baik, ya. Tidak baik, dan juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau dosa. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsam. Wahai orang-orang yang beriman, kalian menjauhilah berprasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu sebagian prasangka buruk itu adalah dosa, ya. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada sesama muslim, sesama saudara. Wala tajassasu, dan kalian janganlah
mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan sampai menghibah atau ngerasani, ya. Ngerasani itu tidak boleh, satu sama lain nggak boleh dirasani sama saudaranya. Ketika saudaranya berbuat dosa, jangan sampai dirasani, jangan sampai disebarluaskan keburukannya. Ghibah namanya, atau ngomongin orang tapi di belakang ngomongnya. Tapi kalau kita menasihati langsung itu lebih bagus, ya. Tapi di sana ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan yaitu diantaranya yang pertama Yang pertama yaitu melaporkannya kepada sultan, orang yang memiliki kekuasaan. Artinya orang yang berbuat jahat itu dia memiliki kekuatan sehingga ketika kita beramal ma'ruf atau kita melarangnya, justru kita akan mendapatkan bahaya, intimidasi. Maka kita melaporkannya kepada orang yang lebih kuasa, lebih memiliki kemampuan untuk menyampaikan dan meluruskan keburukan tersebut, ya. Kemudian yang kedua masih sama, yaitu kita menyampaikan keburukan seseorang itu kepada orang yang lebih punya atau lebih berani daripada kita. Kita tidak bisa atau merasa sungkan atau merasa malu ketika kita mengingatkan seseorang. Nah, kita sampaikan kepada orang yang lebih mampu untuk menyampaikan, untuk mengingatkan, ya. Tapi dengan syarat harus dijaga rahasianya, tidak boleh kemana-mana, ya. Kemudian kalau tidak bisa, yang kedua dan yang pertama ini, yang ketiga yaitu tahdzirun nas an syarrihi. Kita memperingatkan manusia dari keburukan orang tersebut, ya. Memperingatkan karena sudah diingatkan, ya. Sudah diingatkan tidak bisa, maka seharusnya kita mengumumkan atau memperingatkan manusia agar tidak dekat-dekat dengan orang seperti itu, ya. Tapi harus dilakukan yang pertama dan yang kedua dulu, yaitu menyampaikan orang menyampaikan keburukan orang kepada orang yang lebih mampu untuk mengingatkan, untuk merubah keburukan orang tersebut. Ya, jangan sampai dibiarkan, ya. Jangan sampai dibiarkan atau justru disebarluaskan. Itu nggak boleh, ya. Menyebarluaskan keburukan orang lain dengan menyebut namanya tidak boleh. Nah, yang boleh ghibah tadi itu disampaikan kepada orang yang lebih mampu. Nah, ketika kita justru menggibahi, ngerasani di belakang, ya, menyebutkan keburukan orang tersebut kemana-mana, itu menyebabkan tidak rukun, ya. Tidak rukun, justru malah tidak stabil, ya. Akan saling menjauh, menjaga jarak. Nah, lebih baik disampaikan kepada orang yang lebih berani. Dan orang yang menggibahi itu pasti dia merasa sakit dalam hatinya, akan membuat hati itu tidak nyaman, ya, tidak nyaman, dan pasti merasa gelisah kemana-mana, ya, tidak nyaman dengan orang itu. Lebih baik disampaikan kepada orang yang lebih mampu untuk merubah keburukan tersebut sehingga keburukan tersebut bisa terselesaikan pada saat itu juga atau secepatnya, ya. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, dzikrun nasi daun wa dzikrullahi shifaun. Menyebut-nyebut manusia, menyebut-nyebut keburukan manusia adalah penyakit, dan sedangkan menyebut-nyebut Allah itu adalah obatnya. Jadi kita banyak menyebut-nyebut Allah, harus lebih banyak berzikir kepada Allah daripada menyebut keburukan manusia, ya. Dengan kita menyebut keburukan manusia justru akan menambah dosa kita, akan membuat hati kita galau, dan akan mengganggu diri kita. Dan orang yang disebutkan keburukannya itu justru akan mendapatkan pahala. Karena didolimi sama orang yang disebut-sebutkan
orang-orang yang menyebut-nyebutkan atau menyebarkan keburukannya. Jadi hati-hati ya dengan ghibah ini ya. Tapi kalau kita sampaikan keburukan tersebut kepada orang yang lebih mampu untuk merubahnya, itu diperbolehkan. Selalu dipahami ya masalah ghibah itu ya. Jangan sampai dibiarkan. Kalau tidak mampu, misalkan ada si A ini buruk ya, amalannya buruk, kemudian akhlaknya nggak bagus, disampaikan kepada Pak Kiainya. Nah, kemudian agar Pak Kiainya menasehati, atau orang yang lebih mampu dan berani untuk menasehati. Jangan sampai disebarluaskan. Dan ini juga ya, Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, habibaka haunan ma asa an yakuna bagi doka yauman ma wa bagi doka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai, itu sekedarnya saja bisa jadi orang yang kamu cintai ini akan menjadi orang yang kamu benci pada suatu hari. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja, bisa jadi orang yang kamu benci ini nantinya akan menjadi orang yang baik, orang yang kamu cintai. Jadi kita dalam bermuamalah kepada manusia itu seperti itu ya. Tidak terlalu cinta, tidak terlalu benci. Karena Allah SWT yang membolak-balikkan hati. Ketika Allah membuat orang itu jelek, maka Allah juga bisa. Allah itu juga mampu membuat diri kita jelek. Nah, makanya harus hati-hati. Dan kita juga harus mendoakan saudara kita yang ditimpa keburukan. Dan kita juga terus berdoa agar kita ditetapkan dalam keimanan, agar Allah menetapkan diri kita dalam kebaikan. Kemudian ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah satu kalian itu senang apabila makan daging saudaranya yang bangkai? Jelas fakarihtumu, maka kalian akan membencinya. Jadi gambarannya orang yang menggibah, orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain, itu sama saja dengan makan daging saudaranya yang busuk. Itu gambarannya. Wattaqullah, dan kalian takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian janganlah saling hasad ya, saling dengki, wala tanajasu, dan jangan sampai saling mencari keburukan. Jasus itu seorang agen kayak intel gitu ya. Kalau jasus ini tanajasu, berarti orang yang mencari-cari keburukan, suka mencari-cari keburukan. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling bermusuhan. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah dagangan atau jual beli salah satu kalian sebagian kemudian menjualnya kepada sebagian yang lain. Artinya dagangannya sudah ditawarkan kepada orang lain, masih dalam tawar-menawar, kemudian ditawarkan kepada orang lain. Nah, padahal masih ada transaksi yang belum diselesaikan, kemudian ditawarkan kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang Islam adalah saudaranya orang Islam yang lain. La yadlimu, tidak mendolimi, wala yakhduluh, tidak menghina, tidak merendahkan, wala yakdzibuh, dan tidak mendustakan, wala yahkiruh, dan juga tidak menghina atau meremehkan. At-taqwa hahuna, takwa itu adalah di dada ya, di sini. Wa yusiru ila sadri thalatha marrat, dan Rasulullah berisyarah kepada dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim.
Cukup seorang muslim itu dikatakan buruk apabila dia menghina saudaranya yang muslim, ya. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Setiap muslim kepada muslim yang lain itu haram harta dan juga darahnya dan juga kehormatannya, maka harus dijaga, ya. Harus dijaga, kita harus menjaga tali persaudaraan ini jangan sampai rapuh dan jangan sampai bubar di antara kita. Itu hak-hak yang secara umum, ya. Jadi hak-hak secara umum, hak-hak sesama muslim yang umum itu lebih ke pencegahan, ya, lebih ke pencegahan agar kita itu tidak berbuat buruk kepada orang lain, agar orang lain itu merasa nyaman dengan kita, agar orang lain itu merasa kita itu tidak bahaya dengan dirinya, agar orang lain bisa merasa nyaman dengan diri kita. Kemudian al-huquq al-khassah fil Islam, hak-hak yang khusus di dalam Islam, yaitu yang diperuntukkan kepada sesama muslim atau sesama saudara muslim, yaitu adabul hajri bima yazidu an thalathati ayyam di asbabin sakhsiyatin. Tidak boleh menghajar, memboikot atau membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari karena sebab pribadi, ya, karena sebab pribadi. Saudaranya punya kesalahan, kemudian saling marahan, kemudian tidak sapa menyapa, tidak salam menyalam sampai lebih 3 hari, tidak boleh. Artinya sebelum 3 hari dia harus istolaha, yaitu berdamai, ya, harus berdamai sebelum dari 3 hari itu. Marah boleh, ya, pastilah, namanya semua manusia itu punya salah dan kadang tersinggung gitu, ya, itu pasti. Tapi ketika seseorang itu dikodar ada hubungan renggang gitu, ya, sama saudaranya karena suatu kesalahan, maka dia tidak boleh membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Sebelum 3 hari harus dia berdamai dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Nanti disebutkan, ya, hal-hal agar mempersatukan ukhuwah Islamiyah kembali. Tidak boleh menghajar, tidak boleh memboikot atau membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Qad shahha anhu alaihi salatu wassalam annahu qala la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa 3 yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim apabila dia membiarkan saudaranya di atas atau lebih dari 3 hari. Keduanya saling bertemu, yaltaqiyani, keduanya saling bertemu, fayuridu hada wa yuridu hada, yang satunya melengkos ke sana, yang satunya melengkos ke sana. Artinya saling acuh gitu, ya, saling acuh, tidak tegur sapa. Itu enggak boleh lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Di antara yang keduanya tadi yang saling marahan, yang paling baik dari keduanya itu adalah orang yang paling atau orang yang pertama kali memulai salam, ya. Orang yang paling baik di situ, ya. Ketika 2 orang itu tidak ada renggang, ada hubungan tidak baik, maka di antara kedua orang itu yang paling baik adalah orang yang pertama kali memulai salam. Artinya orang yang berdamai, memulai berdamai gitu, ya. Jangan sampai mendahulukan egonya, ya. Jangan sampai mendahulukan egonya. Walaupun yang jelas-jelas si A yang salah, kemudian si B merasa tidak salah, juga tidak harus menunggu si A untuk meminta maaf. Dia duluan yang salah melakukan perdamaian, itu sangat baik, ya. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang pertama kali memulai salam. Kemudian wal hirsu ala musa'adatil akharin fi sitil ahwal. Dan semangat untuk menolong saudara yang lain dalam keadaan apapun.
wa tafaqqudu ahwalihim, dan selalu meninjau keadaan kaum muslimin. Jadi hak-hak khusus dalam ukhuwah Islamiyah itu adalah lebih ke perhatian, kepedulian gitulah. Kalau hak-hak yang umum lebih ke pencegahan, tapi kalau hak-hak yang khusus ini lebih ke pedulian, ya, lebih ke kepedulian. Wa qada'u ma yahtajunahu wal ibtidad an ghaibatil akharin. Dia menunaikan atau membantu hajat saudaranya dan juga menjauhi untuk menggibahi orang lain, ya. Tadi kalau yang di pertama tidak boleh menelusuri keburukan orang lain, dan ketika di sini dan ketika hak-hak khusus ini tidak boleh menggibah, ya. Ketika sudah tahu kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya, tidak boleh menyebarluaskan, tidak boleh menggibahi, ya. Kemudian al-dzikri uyubihim, atau menyebutkan keburukannya, menyebutkan aib-aibnya, ya. Wal hirsu ala tajawuzi anul akhta, dan semangat untuk memaafkan kesalahan saudaranya, memberikan udzur kepada saudaranya, berhusnudzon, barangkali saudara saya melakukan keburukan ini karena tidak tahu, ya, karena jahil, karena dipaksa dan lain sebagainya. Harus mencari alasan untuk memaafkan saudaranya. Wal ya'fu wal yasfahu, kalian maafkanlah. Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum, apakah kalian tidak senang apabila Allah mencintai kalian? Yaitu syaratnya apa? Saling memaafkan, ya, saling memaafkan. Kemudian dalam surat Al-A'raf Allah juga berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah, wa'mur bil urfi, dan perintahlah kepada kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan lupakan atau tinggalkan orang-orang jahil. Di sini ada 3 perkara, ya. Ketika seorang saudara muslim melakukan kesalahan, maka yang harus kita kerjakan, yang pertama kita maafkan, kemudian yang kedua memerintahkan kepada kebaikan, artinya mengarahkan kepada yang kebaikan, kemudian yang ketiga a'rid 'anil jahilin, kita tinggalkan kebodohannya, kita memaafkan kebodohannya, ya. Itu 3 prinsip ketika kita menghadapi kesalahan seorang muslim. Artinya kita harus mencari alasan, pasti ini ada indikasi lain mengapa dia melakukan seperti itu. Kemudian wa taqabbul nasihah minal akharin, dan termasuk dia menerima nasihat dari orang lain, ya. Di antara hak-hak yang khusus bagi sesama saudaranya, yaitu dia menerima nasihat dari orang lain. Ketika dia salah, dia sanggup dinasehati, menerima dinasehati. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan perintah kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, wa ghairuha, dan selain itu semua. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, barang siapa yang meringankan beban atau meringankan kesusahan saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara mu'minan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi keburukan saudaranya, maka Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini termasuk ketika kita mendengar keburukan orang lain, jangan sampai disebarluaskan, ya, sebagai hak kita, hak khusus kepada saudara kita, yaitu kita tidak menyebarkan keburukan orang lain, ya, tidak menyebarkan keburukan orang lain. Dan ketika kita tidak menyebarkan keburukan orang lain, maka Allah akan menutupi keburukan kita dan juga akan
menutupi keburukan kita di akhirat, artinya akan diampuni dosa kita di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, rawahu Muslimun. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong pada saudaranya. Wa tajaddarul isaru ila anal huquq al-khassah ahammu wa a'dhamu minal huquqil ammah. Dan menjadi tampak bahwa hak-hak khusus ini lebih penting dan lebih besar daripada hak-hak secara umum, karena hak-hak yang khusus ini lebih kepada kepedulian kita kepada sesama dan juga kepada diri kita agar kita terhindar dari keburukan. Kemudian berikutnya adalah wasail ta'mik al-ikhwah al-islamiyah, yaitu sebab-sebab yang mempersatukan atau menjadikan tali persaudaraan Islam. Sebab-sebab yang membangun tali persaudaraan Islam. Di antaranya adalah istiqbaluhu bisurur wal bahjah wal ibtisamah. Salah satunya adalah ketika berhadapan dengan saudaranya, maka dia berhadapan dengan wajah yang berseri-seri dan gembira, ya. Wajah-wajah yang berseri-seri dan bergembira. Ini salah satu agar hubungan persaudaraan kita itu terjalin gitu ya. Ketika ada orang muslim ketemu sama muslim, yang satunya cemberut gitu ya, maka yang muslim ini tidak nyaman gitu ya. Yang satunya itu tidak nyaman karena ada aura-aura negatif gitu ya. Beda dengan orang yang di situ selalu senyum, selalu memancarkan wajah yang ceria kepada saudaranya, maka orang muslim yang lain itu akan mendapatkan perasaan yang lega dan nyaman gitu ya ketika dekat dengan muslim yang lain, dan dia akan merasa atau dia akan husnudon gitu ya, husnudon kepada saudaranya. Beda dengan orang yang memasang wajah dengan wajah yang muram, yang tidak murah senyum gitu, maka orang lain bisa jadi suudon gitu ya, suudon lah. Ini juga harus dijaga ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah ya. Kita senyum saja pada saudara kita itu merupakan sedekah ya. Sedekah artinya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad akhraja Muslim fi sahih min hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, kebaikan dari saudara kita jangan sampai diremehkan, walau antal qa'akhoka biwajhin talqin. Dan hendaklah kalian ketika bertemu saudara kalian maka hendaklah berwajah seri-seri ya. Biwajhin talqin, memasang wajah yang berseri-seri gitu ya. Jadi diusahakan ya ketika bertemu saudaranya kita senyum ya. Kita senyum, kita memasang wajah yang berseri-seri, senang melihat saudara kita ibadahnya tertib, senang kita melihat saudara kita menjalankan syariat Islam karena dia muslim, ngajinya tertib, sholatnya tertib. Itu bagian dari ukhuwah Islamiyah ya. Kemudian yang kedua, al-mubadaratu bisalam alaihi wa musafahatuhu. Bersegera atau berlomba-lomba untuk memulai salam ya, memulai salam dan berjabat tangan. Jadi ketika bertemu saudaranya diusahakan kita salaman, langsung salaman ya, berlomba-lomba untuk menyambut saudaranya dengan salam ya. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la tahabbu hatta awala adulukum ala syai'in idza fa'altum mutahabbtum afsus salama bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian
saling mencintai, saling beriman ya. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku tunjukkan pada sesuatu ketika kalian berbuat maka kalian saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, kalian menyebarkan salam di antara kalian. Ini merupakan keistimewaan salam. Dengan salam maka akan terjalin atau Allah akan menumbuhkan rasa cinta dalam hati-hati kita. Kemudian yang ketiga adalah at-tahadu, yaitu saling memberi hadiah ya. Saling memberi hadiah. Ini juga yang dapat membangun atau ya membangun ukhuwah Islamiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadu tahabbu rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian salinglah memberi hadiah. Saling memberi hadiah maka tahabu, kalian saling mencintai. Dengan saling memberi hadiah pasti akan timbul rasa cinta ya. Beda dengan orang yang tidak memberi hadiah, tidak saling memberi gitu ya. Apalagi ada hubungan renggang, ada kesalahan dengan saudaranya, kemudian tidak saling memberi hadiah, itu juga akan memperparah. Dan dengan memberi hadiah kepada saudara kita maka akan memperbaiki hubungan tidak baik kita. Walaupun mungkin kita merasa yang salah kan sono, kita tidak salah. Ya apa salahnya kita memberi hadiah? Ini juga pahala ya, diperintahkan agar kita saling mencintai ya, saling mencintai, membangun persaudaraan dengan teman kita yang sedang salah itu, walaupun dia masih mempertahankan egonya, tidak merasa salah. Tetap kita mendahulukan, nggak apa-apa, kita dahulu yang memberi hadiah. Ini dengan memberi hadiah ini ya lebih baik daripada sekedar salam ya. Membangun hubungan persaudaraan dengan memberikan hadiah itu lebih baik daripadanya sekedar salam. Tahadu tahabu, kalian memberilah hadiah maka kalian akan saling mencintai. Itu adalah 3 di antara hal-hal yang dapat membangun ukhuwah Islamiyah, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian madhahirul ukhuwah fil Islam, fenomena-fenomena persaudaraan dalam Islam yang tampak dalam kehidupan Islam itu bagaimana sih ya? Kehidupan Islam, masyarakat Islam itu seperti apa ya? Tadharul ukhuwah bainal muslimin fil adid minal umuri was suluqiyat, bayanu ba'diha fima ya'ti. Persaudaraan di antara kaum muslimin itu tampak sekali di dalam perilaku dan juga perkara-perkara yang banyak ya, dalam permasalahan-permasalahan yang banyak. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu at-tanasur. Di antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat muslim yaitu tanasur, saling menolong ya. Dalam komunitas kaum muslimin yang terlihat itu saling menolong. Itu yang pertama ya, saling menolong. Fala yudlimul muslim akhul muslim. Seorang muslim tidak boleh mendolimi saudaranya yang muslim. Bal yuba'adu anhu ay syai'in qad yusabbibu lahul adha. Bahkan sesuatu yang menyebabkan gangguan itu harus dihindarkan dari saudaranya. Harus saling tolong menolong yang ada, tidak boleh saling mengganggu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman wa madluman. Faqala rajulun ya Rasulullah unsuruhu idza kana madluman, afara'aita idza kana dzaliman kaifa ansuruh? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adz-dzulmi fa inna dzalika nasruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tolonglah saudaramu yang mendolimi dan yang didolimi. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana? Saya hanya menolong orang-orang yang
didolimi saja. Bagaimana ketika aku menolong orang yang sedang mendolimi orang lain? Bagaimana cara menolongnya? Qala tahjuzuhu au tamna'uhu, yaitu kamu menghalang-halangi dia agar tidak berbuat dolim, dan kamu mencegahnya, melarangnya agar tidak berbuat dolim. Fa inna dzalika nasruhu, itu merupakan menolongnya. Jadi kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Dan di sini juga disebutkan kita juga harus menolong orang yang didolimi dan orang yang mendolimi. Kalau kita taunya kan orang yang didolimi saja ya, kita seringkali menolong orang yang didolimi. Dan orang yang tidak didolimi atau orang yang mendolimi justru kita seringkali mengabaikan atau menjauhi. Terkadang kita seperti itu. Justru Rasulullah SAW mengajari tidak seperti itu. Kita merangkul, kita menolong orang yang didolimi dan orang yang mendolimi, ya. Orang yang mendolimi dan orang yang didolimi kita tolong. Menolongnya bagaimana orang yang mendolimi? Ya kita mencegah, tidak boleh berbuat jahat kepada saudaranya, menasehati, ya. Kemudian merangkul juga, ya, merangkul dan mendekati, kemudian menasehati yang baik, jangan sampai dijauhi, jangan sampai ditahdir, ya. Ditahdir itu kalau banyak keburukannya dan tidak mungkin keburukannya diluruskan lagi, sudah diingatkan berulang kali tetap seperti itu, maka kita boleh mentahdir orang lain untuk menjauhi orang seperti itu boleh, dengan syarat apabila sudah dinasihati orang tersebut tapi tidak bisa lagi, ya, tidak bisa lagi berubah itu. Tapi ya tetap didoakan, ya, namanya orang berbuat salah kemudian sudah dinasihati tidak bisa berubah, maka kita wajib untuk mendoakan terus-menerus, karena Allah itu maha membolak-balikkan hati. Allah mampu membolak-balikkan hati siapapun orangnya. Dan kita dikotir menjadi orang-orang baik, bisa jadi Allah mengkotir kita menjadi orang yang buruk. Maka kita harus berdoa terus yang baik-baik untuk saudara kita, dan juga kita berdoa kepada diri kita, untuk diri kita agar Allah menetapkan kita dalam kebaikan. Kemudian yang kedua at-tarahum, yaitu saling menyayangi, ya, saling menyayangi. Bi an yakunal mujtama'al muslim mujtami'an mutarahiman mutamassikan qawiyan kal jasadil wahid. Masyarakat kaum muslimin atau komunitas kaum muslimin itu adalah komunitas yang saling mencintai, menyayangi, memiliki pegangan yang sangat kuat. Pegangan mereka adalah keimanan, seakan-akan mereka adalah tubuh yang satu, jasad yang satu. Qaiman al-mawaddah warahmah, mereka lurus tegak, ya, di atas rasa cinta dan kasih sayang. Baidan anil mukrih awisar, mereka menjauhi dari sesuatu yang membenci pada saudaranya dan juga keburukan. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza stata minhu udwan tada'alahu sairul jasad bisahri wal humma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gambarannya orang iman di dalam kasih sayang mereka, saling mencintainya mereka, dan saling belas kasihnya mereka itu sebagaimana tubuh yang satu. Ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh badan pun ikut sakit. Itu gambaran ukhuwah Islam yang paling erat, ya, sangat erat hubungan persaudaraannya. Ketika ada saudaranya merasa sakit atau mendapatkan musibah, kita juga merasa sakit, merasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah saudara kita. Seperti itu yang dalam diri kaum muslimin, dalam persaudaraan kaum muslimin. Idza staka minhu udwan tada'alahu sairul jasad bisahri wal humma. Ketika ada salah satu anggota tubuh yang sakit,
maka seluruh anggota tubuh juga ikut sakit dengan demam dan juga tidak bisa tidur, melek atau terjaga ya. Wa qala al-mu'min lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wa sabbaka baina asabi'ihi. Orang iman dengan orang yang lain, iman yang lain itu gambarannya sebagaimana bangunan yang saling menguatkan, yang saling menguatkan. Wa sabbaka baina asabi'ihi. Dan Rasulullah SAW saat mengucapkan hadis itu, Rasulullah sambil apa yang namanya nih ya, menggabungkan tangannya. Jadi orang iman dengan orang yang iman lain itu gambarannya sebagai bangunan, sebuah bangunan yang saling menguatkan. Ada pondasi, ada tembok, ada yang menutupi di atas, ada lantai yang menjadi tempat yang nyaman ya. Jadi seperti itu. Jadi tarahum, saling menyayangi. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'awun, yaitu saling menolong, saling membantu ya, saling membantu. Amarallahu ta'ala minal mu'minin, amarallahu ta'ala al-mu'minina bit-ta'awun fima bainahum bima yuhaqqiqu lahumul khair wat taqwa. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk saling membantu di dalam sesuatu yang baik atau dalam urusan kebaikan dan urusan ketakwaan pada Allah SWT yang menjadi hak mereka. Kita saling membantu dalam urusan kebaikan ya. Ini dalam urusan kebaikan. Makanya di dalil setelahnya qala Allah azza wa jalla wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan juga takwa, dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa min suwari ta'awun 'alal birri wat taqwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa musa'adatul akharin bi qada'i ma yahtajuna ilaihi wa ri'ayatul aitam wa iqram dhaif wal wuquf ila janibid dhaif wa bidzalika tatahaqqaq wahdatul muslimin. Di antara contoh dari tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan membantu keperluan saudara muslim yang lain. Kemudian merawat anak-anak yatim, memuliakan tamu, wal wuquf ila janibid dhaif, dan kita menyambut tamu itu dengan baik. Wa bidzalika tatahaqqaq wahdatul muslimin, dan itu semua akan mewujudkan persatuan muslimin. Kemudian yang terakhir yaitu kaifiyatul hifad al-akhwah al-islamiyah, bagaimana menjaga persatuan, bagaimana menjaga persatuan persaudaraan Islam, bagaimana menjaga keutuhan persaudaraan Islam ya. Kaifiyatul hifad al-akhwatul islamiyah, bagaimana cara menjaga persatuan atau keutuhan saudara Islam. Yang pertama adalah hifdzul lisan. Nah ini, yang pertama adalah menjaga lisan ya. Karena ternyata lisan ini walaupun dia tidak bertulang, tapi dia tajam ketika menyakiti hati ya. Jadi harus dijaga hatinya. Nah, dijaga lisannya, jangan sampai menyakiti saudara kita yang lain ya. Karena sering sekali lisan ini tergelincir gitu ya. Qalat al-hukama, seorang sastrawan pernah mengatakan fisumti as-salamah wa fit takallum an-nadamah. Di dalam diam itu ada keselamatan, dan di dalam berbicara itu ada penyesalan. Wa idza kana al-kalam min fiddatin fasukutu min dhahabin. Ketika berbicara itu digambarkan sebagai perak, maka diam itu digambarkan sebagai emas. Artinya ada saatnya kita itu berbicara ya, ada saatnya kita tidak berbicara. Dan ketika berbicara harus dengan yang baik dan bijaksana, berhikmah ya, tidak sembarangan berbicara ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu at-tahalli bil akhlaqil hasanah, yaitu berhias atau memakai akhlak yang baiknya atau berhias diri dengan akhlak yang baik. Minha al-amanah as-sidqu wal wafa bil ahdi. Di antara akhlak-akhlak yang baik itu adalah amanah, jujur, dan menetapi janji. Ya. Jadi amanah, jujur, dan menetapi janji. Ya, seorang muslim harus dia memiliki akhlak yang baik. Ya. Terutama ini amanah, kemudian jujur, dan menetapi janji. Ini karena sering diabaikan, ya, diberikan amanah tapi tidak bisa dipercaya, justru berkhianat. Nah, ini jangan sampai. Dan dia juga harus jujur, terbuka dengan kaum muslimin yang lain. Tidak boleh mendolimi, mengambil hak orang lain, ya, harus jujur. Kemudian menetapi janji, tidak boleh mengkhianati janjinya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kemudian yang kedua tadi, ya, yang kedua ada qol adib, ya, seorang sastrawan mengatakan, ya, idza kana asai'u idza kana kathura rahusa ilal adab. Segala sesuatu itu akan menjadi murah ketika dia sangat banyak. Ketika jumlahnya banyak, maka semakin murah harganya. Contohnya apa? Seperti HP, seperti apa saja, ya. Tadinya mahal, ketika dia langka itu mahal, tapi ketika sudah banyak murah. Kecuali apa? Kecuali adab, ya. Kullu syai'in idza kathura rakhusa ilal adab. Segala sesuatu itu ketika menjadi banyak maka akan menjadi murah kecuali adab. Adab ketika banyak maka semakin mulia. Semakin mulia dan semakin dihargai dan semakin dibutuhkan. Kebutuhan adab yang baik ini terus, ya, tidak ada batasannya. Dimanapun orang yang berakhlak baik itu selalu dibutuhkan. Tidak mengenal berapa jumlahnya orang yang itu, pokoknya diterima, ya, dibutuhkan selamanya. Dan ada juga sastrawan yang mengatakan innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu, ya. Keutuhan suatu bangsa itu ada pada kualitas akhlak masyarakatnya. Ketika akhlak masyarakatnya itu tidak ada, maka bangsa itu akan rapuh dan tidak kuat, ya, akan hancur binasa. Lambat laun akan hancur dan binasa. Itu yang kedua, yaitu at-tahalli bil akhlaqil hasanah, berhias dengan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga adalah husnudzon billah, berprasangka baik dengan Allah SWT. Kita harus berprasangka baik terhadap saudara kita, ya. Ini termasuk diantara menjaga keutuhan persaudaraan Islam. Kita harus husnudzon dengan saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita berbuat buruk, ada kesalahannya, maka yang harus kita sikap kita yang pertama adalah husnudzon. Kita mencari alasan yang positif terhadap saudara kita. Mungkin saudara saya ini tidak tahu, tidak atau belum mengerti dan lain sebagainya, harus dicari alasannya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tanasuh, saling menasehati, ya. Yang keempat adalah at-tanasuh, saling menasehati, ya. Fala yasih an yatrukal muslim man kana khuluquhu sayyi'an aw man kanat fihi ma yukrihuhu minas sifat, bala alaihi an ya'khudal bil asbab wa yughayyiruhu ilal afdal. Ini saling menasehati. Tidak boleh bagi seorang muslim apabila dia meninggalkan orang muslim yang lain dalam keadaan memiliki akhlak yang buruk. Jadi tidak boleh kita membiarkan saudara kita melakukan keburukan tersebut dengan terus-menerus, ya. Apalagi sampai disebarluaskan. Disebarluaskan, kemudian diomong ke sana kemari, ya, tanpa adanya perubahan. Tidak boleh disebarluaskan.
Au man kanat fihi ma yakrahu sifat, atau saudara tersebut memiliki sesuatu sifat yang kita benci. Nah, tidak boleh dibiarkan. Bal alaihi an ya'khudha bil asbab. Justru dia harus mengambil sebab untuk merubah saudara tersebut pada yang lebih baik, ya. Harus ada sebab, mengambil sebab untuk merubah saudaranya yang memiliki akhlak buruk. Mengambil sebab bagaimana, ya? Kita menasehati. Kalau tidak mampu menasehati, kita laporkan kepada orang yang lebih berani menasehati, ya. Karena orang yang memiliki keburukan itu dipandang orang yang mempunyai kekuatan dan bisa mengintimidasi kita. Maka kita laporkan kepada pihak yang berwajib, yang memiliki kekuatan untuk melapor, untuk merubah keburukan tersebut. Jangan sampai dibiarkan atau diseperluaskan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu ad-doa, saling mendoakan, ya. Saling mendoakan. Di antara doa ma'thur, doa yang dicontohkan, yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ala janazatin faqal Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dakinina wa unthana wa shahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi al iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu al islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, agar menjadi persatuan atau menjaga keutuhan ukhuwah Islam itu, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, semoga Engkau mengampuni orang yang hidup kami, orang yang mati kami, orang yang kecil kami, orang yang besar kami, dan laki-laki kami dan perempuan kami, dan juga orang yang sedang hadir dan orang yang sedang tidak hadir dari kaum muslimin. Ya Allah, semoga semoga orang yang masih hidup Engkau hidupkan ia dalam keadaan iman, menetapi keimanan, menetapi aturan dalam Islam, yaitu saling menyayangi sama saudaranya. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu al Islam, dan orang yang telah Engkau wafatkan, semoga Engkau wafatkan dalam keadaan Islam. Ya Allah, janganlah Engkau menghalang-halangi pahala kami, dan juga jangan sampai menyesatkan kami setelah itu. Ini diantara doa agar menjaga tali persaudaraan. Baik ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan, ya, sesi pertanyaan. Baik, tafadhal bila ada pertanyaan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kami persilahkan kepada hadirin jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, baik secara langsung ataupun ditulis. Silakan. Ada Bapak, Mbak Haji, mau ditanyakan ke Ustaz? Ini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi tadi yang telah disampaikan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasudu ba'du ba'dun. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya saling seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan saya, kita hidup tidak lepas bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Jelas manusia tidak luput dari kesalahan. Kadang kita bisa mengeluarkan akhlak-akhlak tercela dengan sesama muslim,
sifat iri, dengki, tadi hianat, tajasus, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, untuk minta maaf atau memohon minta maaf pada orang tersebut, tadi sebagaimana Pak Ustadz katakan 3 hari tidak boleh, harus memaafkan. Namun bagi kami, ya terutama saya nih, biasanya menunggu ketika Lebaran, sholat Idul Id, kita bersalaman bersama. Nah, apa itu sempurna atau cukup? Nah, untuk meminta maaf kepada sesama Muslim, itu yang pertama. Yang kedua, kita menerima uang dari calon, tujuannya dimohon untuk perhatian, untuk memperhatikan. Nah, pada ujungnya kita belok, tidak mendukung artinya. Nah, uang tersebut yang kita terima itu menurut hukum syariah bagaimana, halal atau haram, itu. Gitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Mangga Ustaz, order. Ada hadiah. Baik, insyaallah anak jawab sesuai dengan kemampuan ya. Untuk pertanyaan pertama ya. Jadi pasti kita terkadang memiliki kesalahan dengan saudara kita, ya, itu pasti. Adapun kita meminta maaf gitu ya, itu tidak harus menunggu Lebaran ya. Tidak harus menunggu Lebaran, apalagi kesalahan yang benar-benar tampak gitu ya. Misalkan benar-benar kita benar-benar salah gitu, memiliki kesalahan yang kita ketahui jelas kesalahan, misalkan pernah menggunjing, pernah memukul dia gitu, ya tidak harus menunggu pas hari raya ya, tidak harus menunggu pas hari raya, karena bisa jadi kita disusul dengan kematian duluan. Bagaimana ya, karena datangnya kematian tidak menunggu kita bertobat ya. Artinya kita meminta maaf ya sesegera, secepatnya, tidak harus menunggu Lebaran ya, tidak harus menunggu Lebaran. Dan yang bagi orang yang didolimi sebagai orang Muslim ya, diusahakan kita harus memaafkan saudara kita, meskipun saudara kita tidak mau meminta maaf atau gengsi meminta maaf, agar apa? Ini sebagai rasa cinta kepada saudara kita, karena dia saudara Muslim ya, dia mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah, kita juga sayang pada dia, maka kita maafkan kesalahannya. Itu lebih baik daripada kita tidak memaafkan dan menunggu saudara kita meminta maaf. Jadi seperti itu. Dan untuk orang yang salah tadi ya, sebaiknya secepatnya meminta maaf, kecuali ketika tidak tahu ya. Ketika tidak tahu apa kesalahannya, ya namanya orang tidak tahu ya, tidak perlu meminta maaf, tapi juga lebih baik dia juga minta maaf, baik yang kesalahan yang dia tahu atau kesalahan yang tidak tahu, tapi saudaranya ini merasa tersinggung, merasa tersakiti dengan kesalahan yang kita tidak tahu, itu bisa terjadi, maka kita juga meminta maaf pada atas itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, untuk uang dari ini ya, uang dari caleg itu ya, untuk uang dari caleg ini ya, itu termasuk bagian uang apa? Dibolehkan apa enggak tuh dalam Islam? Ya, tidak boleh ya. Uang dari caleg boleh apa enggak Ibu? Tidak boleh ya.
ar-rasi wal murtasi finnar, ya. Orang yang disogok dengan orang yang menyogok itu di dalam neraka. Jadi sebaiknya kita tidak menerima uang tersebut. Dan namanya orang yang menyogok itu pasti ada tujuan tertentu, ya. Tujuan tertentu. Nah, ada tujuan tertentu yang lebih besar daripada hanya sekedar memberikan nilai uang 100.000 atau itu. Sebaiknya kita menjaga diri kita agar kita tidak termasuk menolong orang-orang yang dolim atau orang yang sedang menjalankan kompetisi dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang nyogok, ya. Karena kita ini sebagai atau calon-calon ini sebagai menjalankan kompetisi, dan kita yang memilih itu kita harus sadar dengan diri kita. Artinya kita memilih sesuai dengan hati nurani kita. Kita memilih atas dasar hati nurani kita, melihat yang paling baik mana, ya. Tidak memilih orang yang akhlaknya buruk tapi dia memberikan uang, ya. Nah, itu tidak, ya. Jadi insya Allah bisa dipahami, ya. Nah, insya Allah bisa dipahami, ya. Semoga kita terhindar dari seperti itu, dan kita harus menjaga dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan pemimpin yang terbaik. Amin, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab, ya Pak, ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lainnya mungkin. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ya. Pertanyaan saya singkat, tapi saya mohon jawabannya yang jelas, ya. Jelas, tepat, ploken, Pak, biar tahu, ya. Saya mau bertanya begini, Bapak. Namanya kita hidup bermasyarakat, ya kan? Kadang-kadang mungkin kan ada kesalahan. Terus kita kan katanya tidak boleh bermusuhan lama, baik itu baik sama saudara, sama teman, sama tetangga, atau sesama muslim. Apalagi orang tersebut itu misalnya tahu tentang agama. Kita yang lebih awam, terkadang kita bisa belajar dari pengalaman, tidak harus dari dari ilmu-ilmu agama dia sendiri, dari pengajian. Emang saya mah jarang Pak ngaji, dan kalau lagi kesibukan mah, ya. Saya cuma mau bertanya, apakah kalau kita bermusuhan lebih dari 3 hari, bahkan ada dari 1 tahun, baik itu sama saudara, sama tetangga, atau sama siapapun, tidak memaafkan? Mulut mah memaafkan, tapi hati dan perbuatan tidak bisa dibohongin, Pak. Body language manusia bisa dilihat, orang itu benci sama saya, ya kan? Nah, saya minta penjelasan sama Bapak, apakah sholat berzikir itu setiap hari bisa menghapus? Bisa menghapus. Saya memaafkan dia, tapi kita tidak bisa berubah, Pak. Bisa terus kita juga, saya udah minta maaf, tapi maaf itu tidak dilihatkan, tidak dibuktikan. Besok gitu lagi, besok gitu lagi, ibarat tobat sambel, dicoel deui, hayang deui. Itu gimana Bapak? Saya mau tanya, biar semuanya yang di sini pada tahu bahwa kita manusia anu kitu teh ulah ditiruan bae, ulah dicontohan bae, blakeun Pak, ulah diumpet-umpet sok Pak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kayaknya menggebu-gebu ini tadi. Insya Allah, ya.
pertanyaannya menggebu-gebu, luar biasa, semangat sekali ibunya ini, insya Allah. Jazakallahu khairan Bu. Ya, terkait pertanyaan seperti itu ya, memang sering kita ya menjumpai ya, apalagi ibu-ibu itu sering kalau ngomong, masya Allah yang luar biasa, kadang menyakitkan gitu ya, sama tangganya sudah ngulek sambil ngomongin tangga itu biasa kadang ya, tapi ya harus dihindari ya ketika sekarang sudah tahu ya bagaimana kita itu bersaudara, harus dihindari ya. Kalau membicarakan orang lain, membicarakan kebaikannya, diganti membicarakan kebaikan, tidak membicarakan keburukannya. Kemudian pertanyaan ibu tadi ketika dia topat sambel ya, ngomongin saudara, kemudian udah dibilangin gitu lagi, ya kita terus memaafkannya ya. Kita terus memaafkan, karena kita juga manusia, ada yang selalu berbuat dosa walaupun kita tidak tahu letak dosa kita terkadang, ya kan. Makanya kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu itu untuk menghapus dosa kita, walaupun dalam sehari itu mungkin kita merasa tidak berdosa mungkin ya, tapi kita diperintahkan sholat tersebut, sholat terus. Tidak hanya sholat ini tidak hanya mendapat pahala, tapi menghapus dosa kita setiap hari itu. Artinya kita berdosa tapi kita tidak tahu. Kita tahu dosa kita ketika kita belajar terus, seperti ulama bagaimana mereka itu sangat tawaduk, berhati-hati. Semakin lama ilmunya semakin bertambah, mereka itu semakin bertawaduk, semakin merasa bahwa dosanya itu semakin banyak. Sebagaimana kita ketika dalam bermasyarakat pasti ada orang yang sifatnya seperti itu. Maka yang harus kita lakukan ketika ada orang tersebut ya kita terus semangat mengingatkan orang tersebut, dan juga meminta maaf. Orang tersebut meminta maaf kepada kita, dan kita maafkan orang tersebut ya, kita maafkan permintaan maaf tersebut. Walaupun minta maafnya berulang kali, kesalahannya berulang kali, tapi dia syukur mau meminta maaf. Dan orang yang tidak mau meminta maaf walaupun kesalahan selalu berbuat salah, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memaafkan, tapi harus ada usaha untuk merubahnya ya. Falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan toleransilah ya. Falyasfahu itu mentoleransi kesalahannya ya, atau mentoleransi keburukannya, kesalahan yang tidak sengaja gitu ya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak senang apabila Allah mencintai kalian? Artinya di sini kita dianjurkan untuk selalu memaafkan saudara kita walaupun saudara kita terus berulang kali berbuat dosa atau berbuat kesalahan kepada kita ya. Jadi seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ada yang lain, Ibu, Bapak-bapak. Coba. Baik. Makanya itu dagangannya harus ditentukan, tidak boleh, itu salah satu cara transaksi yang tidak dibolehkan seperti itu, menawar yang, kecuali kalau lelang ya, ya memang seperti itu ya. Jadi di dalam akad ya, di dalam akad Islam sudah ditentukan masing-masingnya. Di sana ada akad bermacam-macam ya, tergantung akadnya juga ya. Di sini akad yang biasanya di pasaran itu seperti apa, maka yang digunakan di pasaran tersebut, maksudnya jual beli yang pasarannya memang segitu harganya ya.
harganya segitu, kemudian ada orang lain yang datang karena butuh itu dan di tempat lain nggak ada, sedang kosong, akhirnya dia memaksa minta barang itu padahal sedang transaksi dengan orang yang ini. Orang yang ini kemudian yang baru datang itu minta memaksa barang itu harus saya beli walaupun dengan jumlah yang lebih besar. Ya, baik, barakallahu fikum. Baik, la'alla naktafi bihadzal qadar, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Ma asobani faminallah wa ma asobani min sayyi'atin famin nafsi wa min syaitan. Ada keburukan itu berasal dari saya dan setan, dan yang baik itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq lis-sadad wal hadi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Seratan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.